Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Ridayati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 4B. Di video kali ini saya akan mengajar sebagai guru SMA Ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester media pembelajaran. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pasar persaingan sempurna. Kalian tahu nggak sih apa itu pasar persaingan sempurna? Oke, jadi pasar persaingan sempurna itu sebuah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Nah, apa sih yang membedakan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar biasa? Oke, yang berbedanya itu di dalam sistem transaksinya. Kalau di pasar persaingan sempurna, sistem transaksinya tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Di pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sama banyak. Yang kedua yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu pembeli dan penjual tidak dapat menentukan harga. Harga di pasar ditentukan oleh supply dan demand menentukan harga. Mereka hanya mengambil harga yang sudah ada. Mereka bukan sebagai price maker, tetapi sebagai price taker atau pengikut harga. Yang keempat yaitu penjual dapat keluar dan masuk secara bebas. Maksudnya, penjual dapat membuka bisnis dan melanjutkannya jika memang usahanya memberikan keuntungan, dan jika penjual rugi, ia dapat menutupnya. Di dalam persaingan sempurna, penjual tidak harus memerlukan izin yang terlalu susah didapatkan untuk memulai bisnis di dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, menurut BPMPK Kemdikbud, kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu: yang pertama, di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Di sini, pembeli diberi kebebasan untuk membeli pada produsen yang manapun dan dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan terjadi kenaikan harga. Begitu pula dengan produsen atau penjual. Mereka bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Yang kedua yaitu dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Dalam jangka panjang hanya mendapatkan laba normal, di mana laba normal terjadi jika harga sama dengan biaya produksi. Seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan dan corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang dapat menambah kemakmuran masyarakat. Yang ketiga yaitu tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Di sini, penjual atau produsen akan menambah skala produksi dan merangsang adanya pelunasan kapasitas produksi maupun pendirian usaha-usaha baru. Selanjutnya, menurut BPMPK Kemdikbud, kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu: yang pertama, tidak mendorong inovasi. Di sini maksudnya mudahnya perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar. Keadaan ini membuat produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk.
karena produsen lain akan dengan mudah meniru hasil inovasi tersebut. Dengan enggannya produsen berinovasi, maka konsumen tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang makin berkembang yang hanya dapat dipenuhi apabila ada inovasi dari produsen. Yang kedua yaitu membatasi pilihan konsumen. Artinya, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain, sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Pilihan yang terbatas akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat dipenuhi. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan segolongan tertentu. Selanjutnya yaitu contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar beras. Pasar beras memiliki segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, kebebasan berjualan, hingga harga yang tidak dapat diubah sesuka hati. Yang kedua yaitu ada pasar buah dan sayur. Harga jual dari buah dan sayur dalam pasar adalah hasil dari kegiatan tawar-menawar dari pihak penjual dan pembeli. Jadi, tidak ada pihak yang memaksakan kehendaknya untuk memengaruhi harga dan merugikan pihak lain. Oke, bagaimana nih? Kalian sudah paham belum? Biar kalian lebih paham lagi, Ibu sudah memberikan soal dalam bentuk Google Form yang nanti linknya Ibu taruh di description box. Jangan lupa ya dikerjakan, soalnya mudah kok. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.